pejuang kedinasan, Akpol, dan juga Akmil, sini-sini merapat. Aku kasih kalian full materi nih yang dapat membantu kalian untuk lolos di SKD tahun depan. Karena materi mengenai TWK ini beragam loh teman-teman, ada yang gampang dan juga tentunya ada yang susah. Nah, kalau kayak gitu kita langsung aja yuk bedah soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman pejuang kedinasan, Akpol dan juga Akmil. Perkenalkan, aku Kanisa dan hari ini di video ini aku akan bahas beberapa materi mengenai wawasan kebangsaan loh teman-teman. Kira-kira materi yang akan aku bahas apa aja sih? Kita mulai aja langsung ya. Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman, materi mengenai nasionalisme. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Manakah di bawah ini yang terkandung dalam nilai patriotisme dalam kehidupan bangsa? A. Selalu mengupayakan persatuan bangsa. B. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat. C. Menghormati keputusan kelompok. D. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga. Atau E. Selalu menentang pada negara penjajah. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Sikap yang mengandung nilai patriotisme nih teman-teman. Oke, tadi kan apa nih? Patriotisme itulah sikap yang berani, pantang menyerah, dan juga rela berkorban demi bangsa dan negara teman-teman. Kira-kira dari opsi jawaban ini yang mana yang paling tepat nih teman-teman? Yaitu yang A ya, selalu mengupayakan persatuan bangsa merupakan sikap yang mengandung nilai patriotisme nih teman-teman. Jadi nilai patriotisme itu bisa dilihat nih dari sikap seseorang yang selalu untuk mengupayakan persatuan bangsa dan juga negara. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, materi mengenai Pancasila. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat berita yang menarik perhatiannya di sosial media dan langsung membagikannya di lini masa sosial medianya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam UU ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan sila Pancasila A1, B2, C3, D4, E5. Nah, teman-teman, kira-kira yang dilakukan oleh Andi nih dengan menyebarkan hoax yang dapat menyulut perpecahan, kira-kira bertentangan dengan sila yang mana nih, teman-teman? Di sini ada kata kuncinya ya, teman-teman, apa nih? Dapat menyulut perpecahan. Nah, ini berarti perpecahan tidak sesuai dengan nilai apa nih, teman-teman? Tidak sesuai dengan nilai persatuan ya, teman-teman. Nah, berarti apa yang telah dilakukan oleh Andi dengan menyebarkan hoax yang dapat menyulut perpecahan itu merupakan sikap yang bertentangan dengan sila Pancasila yang ketiga ya teman-teman, persatuan Indonesia. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman, materi mengenai NKRI. Kesatuan berasal dari kata satu yang berarti tunggal. Berdasarkan definisi ini, negara-negara yang menjadi wilayah dari federasi juga berbentuk tunggal. Lalu, makna kesatuan dalam istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Sekulerisme, B. Tunggal, C. Individualisme, D. Keseluruhan, atau E. Demokratis. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih makna kesatuan dalam istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jadi, teman-teman, untuk jawab soal ini kita harus paham dulu nih. Negara Kesatuan Republik Indonesia kan adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan juga tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, dan budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, arti atau makna dari kata kesatuan dalam istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa nih teman-teman? Adalah keseluruhan ya, di mana Indonesia ini merupakan keseluruhan wilayah,
suku, adat, dan juga keberagaman ya teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat itu adalah yang D. Keseluruhan merupakan makna dari kesatuan dalam istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya kalian share ke teman-teman lainnya. Oke, kalau udah, yuk kita mulai ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4, materi mengenai bela negara. Dalam rangka memperkuat pertahanan negara, pemerintah menyelenggarakan program wajib militer untuk para pemuda. Namun, Ali, seorang pemuda yang sedang menempuh pendidikan di universitas, merasa program ini akan mengganggu studinya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ali? A. Menolak mengikuti program wajib militer. B. Mengajukan penundaan wajib militer sampai selesai studi. C. Mengikuti program wajib militer tanpa mengajukan penundaan. D. Mencari cara lain untuk berkontribusi pada pertahanan negara tanpa mengikuti wajib militer. E. Menggugat pemerintah atas program wajib militer. Nah teman-teman, kira-kira apa nih yang paling tepat dilakukan oleh Ali nih ketika dia dihadapkan pada pilihan dia harus menempuh pendidikan di universitas, tapi dia juga punya kewajiban nih untuk wajib militer nih teman-teman, karena merupakan program dari pemerintah nih. Kita lihat opsi yang A ya, menolak mengikuti program wajib militer. Tentunya salah ya teman-teman. Wajib militer ini adalah kewajiban nih bagi setiap warga negara, terutama untuk para pemuda teman-teman. Dan tentunya Ali ini tidak boleh nih menolak program tersebut. Kemudian kita ke opsi yang C, mengikuti program wajib militer tapi tanpa mengajukan penundaan. Nah, teman-teman, apakah bisa nih kita mengikuti program wajib militer tapi kita juga sambil menempuh pendidikan di universitas? Nampaknya kurang tepat ya, teman-teman, tidak bisa gitu dibentrokkan secara langsung. Jadi, salah ya, teman-teman, yang C. Kemudian mencari cara lain untuk berkontribusi pada pertahanan negara tanpa mengikuti wajib militer. Ini juga salah ya teman-teman, karena semestinya memang dia harus ikut wajib militer, itu adalah kewajiban bagi pemuda nih teman-teman. Kemudian menggugat pemerintah atas program wajib militer, apalagi ini ya, salah banget nih teman-teman, masa sih kita menggugat program wajib militer? Berarti yang paling tepat yang mana nih teman-teman, yaitu yang B ya, mengajukan penundaan wajib militer sampai selesai studi. Nah di sini teman-teman, Ali bisa mengajukan penundaan nih wajib militer sampai dia menyelesaikan studinya. Nah ini adalah jalan yang paling realistis dan juga sesuai aturan teman-teman. Dimana nih Ali masih bisa melanjutkan pendidikan sampai selesai, kemudian dia bisa juga nih memenuhi kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut dalam program wajib militer. Jadi tidak ada salah satu yang ditinggalkan nih antara menempuh pendidikan dan juga kewajiban untuk mengikuti wajib militer teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah yang B, mengajukan penundaan wajib militer sampai selesai studi. Oke, kita masuk ke soal nomor terakhir ya, teman-teman, materi mengenai integritas. Anda adalah seorang HRD yang sering melakukan wawancara untuk proses rekrutmen. Pada satu waktu, Anda baru mengetahui bahwa yang akan Anda wawancarai yaitu adik Anda sendiri. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyerahkan tugas interview kepada atasan. B. Melanjutkan wawancara karena saya bisa profesional. C. Meminta rekan untuk menggantikan karena untuk menghindari bias saat wawancara. D. Melanjutkan karena akan menguntungkan adik saya. Atau E nih, meminta rekan untuk menggantikan karena saya tidak punya hubungan yang baik dengan adik. Kira-kira apa nih teman-teman yang dapat dilakukan? Dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip integritas. Oke teman-teman, untuk jawab soal ini aku punya cara nih untuk menjawabnya. Nah di sini integritas itu apa sih teman-teman? Integritas itu adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nah jadi nilai integritas itu adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nah kalau kita kaitkan dengan soal ini, berarti apa nih yang harus kita lakukan nih ketika kita dihadapi pada situasi seperti yang di soal? Dan tentunya sesuai dengan nilai integritas ya teman-teman.
Jadi teman-teman yang paling tepat itu adalah yang C ya, meminta rekan untuk menggantikan karena untuk menghindari bias saat wawancara. Nah teman-teman, di sini dengan kita meminta rekan kerja kita untuk menggantikan mewawancarai adik kita kan berarti sebenarnya memperlihatkan kalau kita ini ya menolak pekerjaan. Nah tapi sebenarnya teman-teman menolak pekerjaan adalah hal yang bisa dilakukan nih untuk menjaga profesionalitas di dalam konteks ini ya teman-teman. Karena kalau kasus yang ada di soal ini nih, kita sebagai seorang HRD, terus ternyata kita tahu nih yang bakal kita wawancarai itu adalah adik kita, teman-teman. Nah, di sini bisa apa nih? Bisa mengundang bias ya, teman-teman, ketika melakukan wawancaranya. Dan juga oleh karena itu, yang paling tepat yang harus kita lakukan itu adalah dengan meminta rekan kerja kita untuk menggantikan kita mewawancarai adik kita, teman-teman. Hal ini agar apa sih, teman-teman? Hal ini agar proses wawancara yang akan dilakukannya itu atau yang akan berjalan itu benar-benar dilakukan secara objektif. Kadang kan kalau misalkan ketemu keluarga kita, biasanya takutnya ini ya, teman-teman, wawancaranya itu nanti ada hal-hal yang sifatnya subjektif. Nah, jadi agar hasil wawancaranya itu adalah objektif, teman-teman, kita bisa meminta rekan kerja kita untuk mewawancarai adik kita, teman-teman. Dan juga dengan cara ini adalah salah satu cara nih, teman-teman, untuk menjaga integritas supaya tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Di mana kasus ini kalau misalkan kita lakukan nih, teman-teman, kalau misalkan kita tetap melanjutkan wawancara dengan kita yang mewawancarai, itu justru bisa apa nih, teman-teman? Bisa memicu pada perbuatan nepotisme ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah yang C, meminta rekan kerja untuk menggantikan karena untuk menghindari bias saat wawancara. Nah teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan hari ini dari aku, Kanisa, mengenai materi wawasan kebangsaan teman-teman. Dan di video-video lainnya aku akan bahas materi wawasan kebangsaan lain loh teman-teman. Jadi tunggu video aku selanjutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!